Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Mubida, Stambuk A50120037. Kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat Bapak Hasan SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian BK, tujuan dan fungsi BK, asas-asas BK, komponen BK. Langsung saja, pengertian bimbingan dan konseling. Secara bahasa, etimologi, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya memimpin, menunjukkan atau membimbing ke jalan yang baik, sedangkan counseling artinya menasehati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik dengan langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membentuk konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya maupun memecahkan sistematis objektif, logis dan berkelanjutan dan juga terprogram yang dijalankan oleh konselor untuk memberikan fasilitas perkembangan konseli untuk meraih kemandirian dalam kehidupannya. Definisi lain dari bimbingan dan konseling yaitu upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu supaya anak dapat memilih, menyiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan memperoleh hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling. Menurut Samsu, Yusuf, dan Ajuntika Nurhisan dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling, setidaknya terdapat 7 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya. Dalam hal ini, ada potensi-potensi yang ia miliki dan juga pemahaman tentang lingkungannya, meliputi lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, preventif. Fungsi preventif yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk memecahkannya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu konselor selalu berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang konduktif untuk memfasilitasi perkembangan siswa. Dan yang keempat, memperbaiki atau penyembuhan. Fungsi perbaikan berkaitan erat dengan upaya memberikan bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang kelima, penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi untuk membantu
kegiatan ekstrakurikuler jurusan dan program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam, adaptasi. Fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Dan yang terakhir penyesuaian. Fungsi dan membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Bagian asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling menurut Prayetno menyatakan ada beberapa asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas keterbukaan. Asas kekinian. Yang selanjutnya, asas kemandirian. Dan yang selanjutnya, asas kegiatan. Kemudian asas kedinamisan. Asas keterpaduan. Asas kenormatifan. Asas keahlian. Asas tangan. Asas alih tangan. Asas tuturi handayani. Komponen program bimbingan dan konseling, yaitu bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program bimbingan dan konseling yang ada pada sebuah sekolah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.